Film dimulai dengan tokoh utama yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Di rumah, dia disambut oleh istrinya yang sedang memperbaiki pipa air yang rusak. Tokoh utama yang bernama Christian merupakan seorang staf yang bekerja di pusat pemantauan gunung berapi. Tetapi ini adalah hari terakhir dia bekerja. Dia akan pindah ke kota dan bekerja menjadi pegawai kantoran yang memakai pakaian rapi dan juga dasi. Pada hari terakhirnya ini, dia melihat ada yang tidak normal dengan pergerakan tanah di gunung. Hal ini tentunya membuat dia kepikiran, tetapi istrinya menenangkan dia dan meminta dia untuk tidak lagi memikirkan hal itu karena sudah bukan tugasnya lagi. Saat hendak pergi menaiki kapal, ia teringat kembali akan pergerakan tanah itu dan memutar kembali mobilnya ke kantor lamanya. Karena hal itu, mereka sekeluarga akhirnya harus bermalam lagi di kota tersebut. Anak laki-lakinya menjadi marah dan memilih untuk menginap di hotel bersama dengan ibunya. Sedangkan dia bersama dengan putrinya memilih untuk tidur di rumah lama mereka. Saat tengah malam, salah satu staf pusat pemantauan gunung, sebut saja Stefan, melihat ada yang salah dengan pergerakan tanah pada layar monitor. Dia pun menghubungi bosnya agar segera memeriksa ke gunung itu. Christian yang malam itu tidak bisa tidur akhirnya menyadari apa yang akan terjadi dengan pergerakan tanah itu. Dia pun segera menghubungi Stefan dan meminta agar segera pergi dari gunung itu. Hal yang ditakutkan Christian pun terjadi. Terjadi longsoran yang sangat dahsyat pada gunung itu. Dan longsoran itu jatuh menuju danau yang akhirnya menyebabkan gelombang tsunami setinggi 80 meter. Morgoth, temannya Stefan, segera membunyikan alarm tsunami agar warga kota segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Gelombang tsunami ini akan tiba dalam waktu 10 menit. Christian segera menggendong anak perempuannya ke mobil dan pergi menuju tempat yang lebih tinggi. Istrinya yang bekerja di hotel segera membangunkan semua tamu hotel untuk pergi mengevakuasi diri. Dia tidak menemukan anaknya, sehingga dia masuk lagi untuk mencari anaknya. Christian yang sedang berlari
menggendong putrinya bertemu dengan tetangganya. Dia meminta tetangganya itu berlari bersama putrinya, dan dia membantu istri tetangganya itu yang terjepit mobil. Saat membantu istri tetangga itu, dia melihat bahwa tsunami telah mendekat. Jadi dia dan istri tetangga itu masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Tsunami yang datang segera menghantam mereka dan menenggelamkan mereka. Istri Christian akhirnya menemukan anaknya ketika dia, putranya, dan 2 orang tamu hotel hendak lari. Ternyata ombak tsunami itu sudah berada di dekat hotel. Mereka pun segera lari menyelamatkan diri ke ruang bawah tanah. Istri Christian dan putranya berhasil selamat, sedangkan 1 orang tamu hotel itu mati di bawah ombak. Christian yang hanyut di bawah ombak ternyata masih selamat dan berhasil keluar mencari jalan dan akhirnya bisa menemui putrinya. Sedangkan istri tetangganya itu mati karena sebatang besi yang menusuk badannya. Setelah menemui putrinya, Christian memutuskan untuk mencari istri dan putranya. Dalam perjalanan, dia menemukan
menemukan bus hotel tempat istrinya bekerja, tetapi dia tidak dapat menemukan istri dan anak di dalamnya. Jadi dia melanjutkan mencari mereka di hotel. Sesampai di hotel, dia menemukan hotelnya sudah hancur dan terendam air. Tetapi dia tetap berusaha untuk mencari istri dan anaknya itu. Sampai akhirnya dia mendengar suara dari ruang bawah tanah hotel, dan akhirnya bisa menemukan istri dan putranya. Film berakhir bahagia karena Christian bisa berkumpul lagi dengan istri dan putra-putri.